Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Meskipun baju Zira Suppression Conqueror sangat besar, ia tampak seperti kurcaci di hadapan versi baru Li Qiye. Ruang angkasa tampak menjulang di belakangnya namun tetap tampak kecil karena auranya yang sangat besar. Ledakan, penindasan menyerang tanpa ragu-ragu, mengirimkan semua sinar dan sorotan cairan cair ke arah Li Qiye. Meski memiliki potensi merusak, ia tampak seperti anak kecil yang sedang membuang air kecil, sama sekali tidak berbahaya bagi raksasa yang lebih besar. Dia hanya mengulurkan tangannya dan langsung membubarkan pelanggaran itu. Apakah Anda melihatnya? Seorang anggota kerumunan tidak dapat mempercayainya. Leluhur lainnya merasakan hal yang sama karena mereka memahami kekuatan sinar dan semburan cair. Oleh karena itu, konservasi Li Qiye yang mudah membuat mereka setuju. Gemuruh, mereka kemudian melihat Li Qiye meraih Suppression Conqueror, dan berhasil mencengkeramnya. Hanya dalam beberapa detik, dia melepaskan banyak pelat dan kemudian meninju orang itu hingga terpental. Penindasan itu menjadi berdarah dengan banyak tulang patah, hampir berubah bentuk hanya setelah satu pukulan. Suppression meraung dan mencoba menyalurkan lebih banyak kekuatan dari Red Flood demi merakit baju zirah yang lebih kuat dan lebih besar. Namun, ada sesuatu di sana yang mulai menyeret buah dao dan hukum dao miliknya lebih ke dalam Red Flood. Sial, gerutunya setelah menyadari sesuatu yang mirip tali tak kasat mata yang terikat di sekelilingnya. Ia mencoba melepaskan diri tetapi sudah terlambat. Semua hukum daunnya tertanam di Red Flood dan menjadi rantai. Dentang, hal ini membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Penonton tidak menyangka kejadian ini. Alih-alih dia meminjam kekuatan Red Flood, ada sesuatu yang mentainya. Penindasan mencoba melepaskan diri tetapi tidak mungkin karena dia telah terhubung terlalu dalam dengan alam ini. Astaga! Semburan lava itu tak lagi berada di bawah kendalinya dan berubah menjadi lava raksasa. Ia melesat ke arah sang penaluk dan membungkusnya sepenuhnya. Zas! Suara mendesis dan asap bersama dengan ucapannya yang menyakitkan bisa terdengar saat dia ditarik ke sisi lain. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan, cairan cair itu tampak hidup dan menelan penindasan. Raksasa cair itu tumbuh lebih besar dan menyerupai baju zirah Li Qiye setelah proses pemasakannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa baju zirah itu masih terbuat dari cairan cair, bukan potongan-potongan indah. Berdengung, ia menjadi bersinar dengan 11 mata tumbuh di dahi. Buah dao, itu adalah buah dao sang penakluk penindasan. Hal ini membuat kepadatan orang ketakutan. Entitas baru, raksasa bermata 11. Seseorang memberi nama, tetap saja bukan itu yang kutunggu. Li Qiye di dalam baju zirahnya mengamati jauh ke dalam angkasa dan semua celah. Sayangnya, tidak ada reaksi. Ia memperpanjang pertempuran ini dan mengizinkan Suppression untuk terhubung dengan Red Flood, berharap melihat riak atau reaksi demi menandai koordinat. Meskipun demikian, kemunculan raksasa besar ini berada di luar dugaannya. Penindasan telah mengubur ke dalam jurang dan dihukum karena usahanya yang disewakan. Gemuruh. Cairan cair di seluruh Red Flood mengembun pada raksasa itu. Sinarnya menjadi mengerikan saat ia melanjutkan proses ekstraksi. Hal ini membuat semua penonton di benua atas ngeri. Legenda itu nyata, alam yang hancur memiliki entitas jahat yang akan muncul suatu hari nanti. Alam ini sepertinya tak terhentikan. Seorang penakluk teratas menjadi tercengang. Binasa, mata Li Qiye berubah dingin dan mengaktifkan baju zirahnya. Sinar paling terang melesat keluar dengan kekuatan yang cukup untuk menembus langit yang tinggi. Petik 2 tanda seru petik 2. Semua orang merasa seolah-olah ini adalah akhir dunia. Ledakan, raksasa itu belum menyelesaikan kekuatan dari Red Flood sehingga kepalanya tertusuk oleh sinar itu. Mata yang terbuat dari 11 buah dao juga meledak menjadi abu. Raksasa cair itu jatuh ke lautan lava di Red Flood, menyebabkan tsunami yang dahsyat. Raksasa logam sederhana itu melayang di udara sambil memegang kendali penuh. Para pembudidaya, terlepas dari kekuatan mereka, mendapati diri mereka merasa seperti setitik debu. Sedangkan para penakluk puncak dan penguasa dao yang menyaksikan dari jauh, mereka tampak ketakutan karena kekuatan raksasa itu.
Ia tampak lebih kuat daripada armor Conqueror di masa jayanya. Seorang jagoan berkumpul tentang seorang penakluk puncak yang berhasil menangkis gelombang serangan untuk melindungi Imperial Attendant City. Ia kemudian meninggal dunia karena luka parah yang dideritanya. Saat ini, semua orang merasa bahwa raksasa ini jauh lebih kuat daripada armor Conqueror setelah melihatnya beraksi. Akan mudah untuk memulai perdamaian di dalamnya. Li Zitian dan yang lainnya berbicara di antara mereka sendiri. Tidak heran mengapa pengadilan surgawi berusaha keras untuk para raksasa saat itu. Seorang leluhur kuno berkomentar dengan tenang. Sebelum kejadian hari ini, semua orang sudah memberikan penilaian tinggi terhadap raksasa logam karena penaklukan oleh penguasa kota Ziyan dengan bantuan mereka. Rupanya ini sangat keliru. Transformasi gabungan ini menghasilkan peningkatan kekuatan eksponensial, cukup untuk memulai kekuatan baru. Suppression Conqueror benar dalam penilaian awalnya mengenai potensi Imperial Attendant City. Dentang, dada raksasa itu terbuka. Potongan-potongan dibongkar dan membentuk jembatan bagi Li Qiye untuk mencapai tahta kota. Dia berjalan melintasi jalan setapak logam dan duduk di singgasana. Hiduplah Kaisar, raja yang cemerlang dan yang lainnya berlutut ke arahnya. Nenek moyang kuno dan junior mereka dari keturunan lain yang termasuk dalam kota juga melakukan hal yang sama. Sedangkan tamu seperti Xiao Qingtian dan Li Zitian, mereka juga menghormati. Mereka tidak bisa berlutut karena mereka berasal dari persekutuan lain. Saat Li Qiye duduk di sana, dia masih tampak biasa saja dan tidak memiliki aura khusus. Meskipun demikian, dia adalah pilot logam raksasa itu sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Bangun! Dia memegang tangan dan yang lainnya perlahan berdiri. Ia membayangkan tangan lagi dan raksasa logam itu hancur berkeping-keping dan terbang kembali ke posisi semula, raksasa yang lebih kecil di halaman dan pesawat ulang-alik di tengah aula utama. Penampilan Imperial Attendant sama seperti sebelumnya. Namun, semua orang tidak lagi sama. Mereka masih tidak dapat menahan diri untuk mengingat kekuatan baju zirah raksasa tadi. Li Qiye memberi isyarat pada Saintes Cao Yao, ingin dia mendekati tahta. Dia melihat sekelilingnya dengan bingung, mengira bahwa dia memanggil orang lain. Namun, tikungan dan yang lainnya semua menatap lurus ke arahnya. Pergilah. Jadeker Conqueror mendorongnya dengan pelan. Gadis yang gugup itu mematuhi perintah itu. Saat dia berjalan menuju tahta, kakinya gemetar dan dia bisa merasakan mata melihatnya. Momen ini terasa berlangsung selamanya. Begitu dia sudah cukup dekat, dia berlutut dan berkata dengan lembut, "Kaisar." Dia menunduk menatap kakinya, tidak berani menatap langsung ke arahnya. "Kemarilah." Li Qiye mengulurkan tangannya lagi, yang hanya mengecewakannya. Meskipun demikian, dia patuh dan naik ke singgasana. Tiba-tiba, dia berdiri dan menariknya, lalu mendorongnya ke singgasana. Pikirannya menjadi kosong saat dia menamparkan bahunya dan berkata sambil tersenyum kepada orang banyak, mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah penguasa kota yang baru. Penguasa kota baru. Jadeker Conqueror dan yang lainnya tidak dapat mempercayai perkembangan ini. Pertama, ada murid yang lebih kuat dari Saintes Cao Yao. Kedua, Jadeker Conqueror dan leluhur lainnya masih ada. Tidak masuk akal jika wanita suci itu dipilih sekarang. Namun, siapa yang berani mempertimbangkan Li Qiye? Katanya adalah hukum. Aku, Sang Santa sendiri tergagap. Berusahalah semampumu sekarang, jangan mengecewakan leluhurmu. Li Qiye dengan lembut letakkan telapak tangan di atas kepala wanita itu sebelum menghilang dari pandangan. Keheningan menguasai aula sesudahnya. Li Qiye kembali ke halaman dan berbaring di kursi panjangnya, sambil membatasinya ke depan dan ke belakang. Apakah kamu bersenang-senang? Kursi lelaki tua itu juga berderit. Aku mungkin akan lebih bersenang-senang menggali mayatmu. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Bajingan, pria tua itu mengumpat. Jangan salah paham, saya hanya ingin mengeluarkannya dan mentransmisikannya menjadi dunia atau senjata yang tak terpecahkan. Aku yakin itu bisa dibandingkan dengan 9 harta karun surgawi. Li Qiye menjelaskan, ini sama sekali bukan ide yang buruk. Jika itu adalah domain independen, itu akan lebih hebat dari pengadilan surgawi. Keluarlah kau, teriakan lelaki tua itu. Aku serius, bukankah bermaksud membuang-buang waktu saja meninggalkan mayatmu di sini? Setiap bagian tubuh adalah harta surgawi. Li Qiye tidak keberatan. Baiklah, jika kau mau menerima syaratku.
Lelaki tua itu sepertinya melirik Li Qiye meskipun matanya masih tertutup. Tidak, terima kasih. Pasti tidak akan ada hal baik yang terjadi. Lagi pula, aku juga tidak butuh apapun. Li Qiye menolak. Lelaki tua itu tercampur, pikirkan dulu, nanti kau bisa kembali padaku. Tidak perlu, dengan level seperti ini, kondisimu akan sangat mengejutkan. Aku tidak butuh masalah lain. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Pengecut, kata lelaki itu dengan nada meremehkan. Apapun yang kau katakan, trik psikologis tidak mempengaruhiku. Ditambah lagi, menjanjikan zaman sekarang adalah hal yang baik karena menjanjikan hidup selamanya. Mereka hanya perlu bersembunyi di balik cangkangnya sampai semuanya berlalu. Kata Li Qiye, orang tua itu tidak jadi bertanya lagi. Setelah beberapa lama, dia bertanya, apakah kamu pernah memakan logam raksasa seperti sebelumnya? Tidak. Seleraku tidak seberat seleramu, kata Li Qiye. Dulu kami pernah makan satu dan rasanya sungguh luar biasa. Aku tidak percaya masih ada yang tersisa. Orang tua itu berkata, renyah dan memuaskan, saat Anda mengeluarkan inti buahnya untuk kemacetan, aliran listrik purba yang sangat banyak mengalir melalui tubuh Anda, tidak ada yang lebih baik dari itu. Orang mesum menikmati sengatan listrik. Mungkin kalian semua juga suka bermain tali. Kata Li Qiye. Jangan pernah menyanyikan lagu yang sama setelah berlangganannya. Nanti kamu akan mahir dengan lagu itu. Kata lelaki tua itu. Tidak, terima kasih. Li Qiye menolak. Pernahkah kamu berpikir tentang masa depan? Jika kau mengalahkan surga yang jahat, membayangkan betapa lezatnya dia, sama sekali tak bertanding. Kata lelaki tua itu. Saya tidak dan tidak akan pernah suka memakan mayat. Kata Li Qiye. Ini hanya bagian dari kehidupan. Manusia memakan ayam dan bebek, bukankah itu mayat? Bahkan jika Anda seorang vegetarian, buah-buahan juga mayat, hanya dalam bentuk yang berbeda. Lelaki tua itu tersenyum. Aku mengerti. Li Qiye mengusap hidungnya. Tapi aku tidak ingin mendengarkan dari mulut anjingmu. Bahkan kata-kata indah pun akan tercemar jika diucapkan olehmu. Saya tidak melihat masalahnya. Anda adalah makhluk puncak, yang lain hanyalah serangga jika dibandingkan, tidak ada bedanya dengan ayam dan bebek. Semuanya adalah makanan, satu-satunya perbedaan adalah bahan yang dipilih. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Anda dapat menggunakan istilah yang lebih halus, alih-alih menyebut orang atau mayat, sebut saja mereka makanan lezat atau hidangan lezat. Orang tua, kamu memang tak kenal ampun. Li Qiye tersenyum, aku mengerti mengapa melibatkan beberapa yang tak bersaing jatuh ke dalam kegelapan, itu karena mereka mendengar bisikan darimu, dihasut dan dibodohi oleh retorika semacam ini. Gagasan bahwa surga tidak berperasaan dan semua hal hanyalah umpan, bahwa mencapai jalan agung adalah tujuan akhir, tidak ada yang lain yang penting. Menurutku, itu hanyalah alasan untuk melepaskan kegelapan di dalam hati. Dasar argumenmu munafik. Lelaki tua itu menenangkan, makanan adalah alami, mengapa harus ditekan dan diromantisir? Manusia purba mengonsumsi daging mentah dan minum darah, kanibalisme bukanlah hal yang langka. Ini adalah evolusi. Li Qiye berkata, penyempurnaan sangat penting untuk mencapai alam yang lebih tinggi, menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak murni, dan menjaga hati Dao. Jika saya hanya peduli dengan konsumsi, kita tidak akan duduk di sini dan berbincang-bincang sekarang. Kau pasti akan memegang kepalaku dan menikmati rasanya atau mungkin, aku tidak akan sampai sejauh itu sejak awal. Baiklah, saya akui bahwa ada beberapa kebenaran dalam jalan hidupmu. Lelaki tua itu mengangguk, meskipun begitu, bukankah kamu harus membuktikan keyakinanmu dengan mencobanya sekali? Orang-orang dengan selera yang tidak biasa hanya membutuhkan katalis awal, gigitan pertama untuk memulai kenikmatan yang tak terpuaskan. Kapan kamu akan menyerah pada ide ini? Kau sendiri tidak bisa menyeretku ke dalam kegelapan. Li Qiye tersenyum. Kau hanya bisa mengatakan semua ini karena kau menang. Lelaki tua itu menyerah, kamu butuh katalisator, mungkin dia atau surga yang jahat. Kamu salah. Aku sudah cukup melihat surga yang jahat dan aku masih baik-baik saja. Goyangan hati Dao disebabkan oleh diri sendiri, tidak terkait dengan hal-hal eksternal. Jatuh ke dalam kegelapan karena suatu alasan. Hanya alasan untuk kegagalan pribadi. Jika aku tetap teguh, yang lainnya hanyalah udara yang mengalir melalui batu besar yang tidak bisa digerakkan. Kata Li Qiye, batu besar yang tidak bisa digeser.
Kau lebih seperti batu yang terjebak di lubang kotoran, keras kepala dan bau. Kata lelaki tua itu, tidak apa-apa, batu itu memang dibenci, tetapi tidak akan berubah hanya karena adanya kotoran di sekitarnya, juga tidak akan berubah karena pendapat orang lain. Batu itu akan tetap menjadi batu terlepas dari apakah baunya harum atau tidak. Kata Li Qiye, lupakan saja, aku sudah selesai. Tulang ini terlalu keras untuk digerogoti. Lelaki tua itu menyerah. Surga yang jahat juga mencoba, jangan merasa bersalah tentang ini, kata Li Qiye. Sayang sekali aku tidak bisa melihatmu menghancurkan surga yang jahat, atau sebaliknya. Lelaki tua itu meratap, bagaimana kalau begini, bawalah salah satu mataku bersamamu sehingga aku bisa melihat. Tidak, itu bukan fetisku. Li Qiye langsung menolak, itu bisa dinegosiasikan. Kau tahu aku tidak akan memaksamu melakukannya tanpa ketidakseimbangan apapun. Lelaki tua itu tersenyum. Saya tidak tertarik pada apapun. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu yakin, saya sudah hidup lama dan punya akses terhadap hal-hal yang tidak Anda miliki, kata lelaki tua itu. Benar, Li Qiye mengangguk. Tapi kalau aku benar-benar peduli, aku bisa menggali mayatmu dan mengambil apapun yang aku inginkan. Itu hanya akan menghasilkan proses yang panjang dan merepotkan. Bajingan, orang tua itu mengumpat lagi. Itulah sebabnya aku terus-menerus mengatakan kepadamu betapa penyayangnya aku. Aku tidak sanggup melakukan tindakan kejam seperti itu. Li Qiye mengangkat bahu. Haha, kau sama berbelas kasihnya dengan pelacur yang setia. Lelaki tua itu tersedak. Li Qiye dan lelaki tua itu secara keseluruhan menyenangkan. Lelaki tua itu mencoba membujuk Li Qiye untuk bergabung dengannya, tetapi tidak berhasil. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah bintang jatuh melintasi langit, meninggalkan ledakan keras. Bulan menjadi pendampingnya, keduanya menghilang di cakrawala. Banyak petani di benua atas fenomena melihat ini. Apakah kamu melihatnya? Harta karun dari atas, kata seorang jagoan. Dari atas, seorang junior menjadi penasaran. Sepertinya dia teman lamamu, baru saja kembali atau sedang bernafas. Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Li Qiye menghela nafas dan berdiri untuk pergi. Ingatlah untuk segera kembali, satu-satunya hal yang membuat terhiur di dunia ini adalah kamu, dasar bajingan keras kepala. Lelaki tua itu sinkronisasi tangan ke sinkronisasi. Jangan khawatir, aku akan kembali. Li Qiye berkata sambil tersenyum sebelum keluar pintu. Kita berangkat. Katanya pada pelayan tua dan beruang sejati. Bintang itu muncul sebentar di medan perang lama. Pelayan tua itu juga melihat bintang itu sebelumnya dan mendesah. Ayo kita lihat, sudah waktunya. Kata Li Qiye. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, beruang sejati menjerit pelan, siap mengikuti Li Qiye. Ketiganya meninggalkan Imperial Attendant City tanpa memberitahu siapapun. Mereka melangkah ke udara dan melakukan perjalanan ke cakrawala kecil, garis keturunan yang bahkan lebih misterius dari Azure Peak. Sedikit yang diketahui dan beberapa wilayahnya belum dikunjungi oleh orang luar, bahkan penakluk puncak dan penguasa Dao. Beberapa pihak mengira sebagai aliansi seperti yang lain. Namun, kebohongan ini tampaknya tidak memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga tiba di cakrawala kecil sambil mengejar bintang jatuh. Bagi Li Qiye, bintang itu sendiri hanya berfungsi sebagai pengingat. Ada seseorang yang perlu dia temui. Selain itu, mereka perlu melakukan beberapa hal untuknya. Di tengah padang gurun, ada sebuah kedai dengan nama, anggur terukir di tirai yang bergoyang. Nama itu memancarkan suasana pesta dan menambah kegembiraan di daerah terpencil ini. Tidak ada yang istimewa di sana selain menjadi tempat miring dan minum bersama wisatawan lain. Ketiganya masuk dan melihat seorang wanita sudah duduk di sana, memancarkan aura bahwa dia sendirian di dunia ini. Mengenakan pakaian putih ramping dengan rambut diikat dengan gaya maskulin, dia memancarkan kesejukan dan ketenangan. Dia tidak memiliki kecantikan yang tiada taraf dan juga tidak jelek, hanya penampilan biasa-biasa saja yang butuh waktu untuk dihargai. Orang tidak akan pernah bosan memandangnya dari sudut manapun, selalu menginginkan lebih. Biasa saja pada pandangan pertama, tetapi luar biasa setelah diamati lebih dekat. Sulit untuk menentukan apa sebenarnya yang membuatnya begitu unik hanya dengan kata-kata. Dia minum menuangkan satu anggur persatu, tetapi rasanya seperti dia hanya minum air putih.
Namun, matanya menjadi berkaca-kaca karena mabuk, cara yang bagus untuk mendapatkan perspektif yang berbeda tentang kehidupan. Lagi, dia memukul meja dan berteriak. Meskipun suaranya kasar, tidak ada yang keberatan karena ucapannya terdengar tepat. Sebotol anggur lain muncul, tetapi tidak ada bartender. Dia dengan santai melemparkan seuntai mutiara berharga sebagai pembayaran. Sekali lagi, mutiara itu menghilang seolah-olah ada hantu di sana untuk berlindung. Yang ketiga datang dan mendapatkan meja untuk mereka sendiri. Li Qiye tersenyum dan berkata, bawakan aku satu toples dan beberapa makanan ringan. Benar saja, sebuah toples muncul di meja bersama sekitar 5 makanan pembuka, kacang asin, kacang hijau kering, kacang adas, hanya makanan ringan biasa untuk disandingkan dengan alkohol. Dia melemparkan harta karun ke udara sebagai petunjuk. Harta karun itu menghilang dari pandangan meskipun tidak ada seorang pun di sana untuk menangkapnya. Pelayan tua itu menuangkan penuh untuk Li Qiye sebelum melayani dirinya sendiri dan beruang sejati. Beruang sejati minum dan menuangkan lagi, tentu saja mereka menikmatinya. Li Qiye hanya menyesap sedikit dan mengambil segenggam kacang. Dia berjalan perlahan dan tidak mengatakan apapun. Apakah nama belakangmu Li? Wanita itu menoleh ke arah kelompok itu dan bertanya, penampilannya tampak kabur karena alkohol. Apakah itu penting? Li Qiye tersenyum. Saya paling senang mengalahkan Li. Dia terkekeh, melukiskan gambaran yang tak terlupakan disertai tawa yang menyenangkan. Baiklah, aku harap kamu beruntung bisa menemukan dan mengalahkan mereka semua. Li Qiye mengacungkan jempolnya. Dia menatap dengan ekspresi setuju sebelum bertanya pada pelayan tua itu, dan kamu? Orang tua itu menghabiskan waktu lagi sebelum menjawab, tidak. Kamu, tanyanya pada beruang itu. Trubear menghabiskan sisa toples itu sebelum mengurai kepalanya berulang kali. Li Qiye meminta toples lain sebelum melemparkan harta karun lainnya. Harta karun itu secara ajaib muncul di atas meja dan pembayaran pun dilakukan. Mengapa kamu membenci nama belakang ini? Li Qiye bertanya dengan santai sambil mengupas kulit kacang. Dia menghentikannya sebelum menikmati rasanya. Tidak ada alasan, aku hanya tidak menyukainya. Dia tertawa terbahak-bahak. Aliansi Dao memiliki seseorang dengan nama belakang Li. Pelayan tua itu tiba-tiba berkata sambil memiliki motif tersembunyi. Li Qiye terkekeh, menyetujui langkah ini. Dia mencibir sebelum menjawab, Li merendahkan, tidak layak disebut. Hanya ada satu Li di dunia ini yang benar-benar layak untuk kuhabiskan waktuku. Setelah berkata demikian, dia menatap tajam ke arah Li Qiye, seolah berusaha mencari tahu sesuatu tentangnya. Li Qiye mengangguk sebagai jawaban, ya, sungguh bermimpi bagaimana tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertarung atau mencapai apapun saat ini. Saya setuju, mereka semua kura-kura sedang tidur. Dia terkekeh. Orang bilang kura-kura berumur panjang karena mereka bersembunyi di cangkangnya dan mengabaikan hal lain sampai keadaan aman. Ini berlaku untuk semua keluarga Li, mereka tergoda. Li Qiye mengupas kacang adas sambil berbicara. Haha, perbandingan yang sempurna. Dia tertawa terbahak-bahak. Sejauh yang saya tahu, kura-kura yang berumur paling panjang kebetulan memiliki nama belakang Li. Agak menyebalkan bagaimana mereka bisa lolos begitu saja. Li Qiye melanjutkan, mereka semua pantas dipukul. Dia terus menatap Li Qiye. Mengapa kamu begitu membenci Li? Apakah dia kekasihmu? Li Qiye mengupas dan memakan kacang tanah lainnya. Hah, dengan nada meremehkan, aku tidak akan pernah jatuh cinta pada salah satu kata dari para yang tenggelam itu. Itu masuk akal, maaf atas pertanyaan bodohmu. Li Qiye mengangguk dan berkata, klan ini pasti sudah jatuh dengan keras, sampai-sampai dibenci oleh seorang nona muda. Kau tidak setuju kalau mereka semua pantas dipukuli. Pandangannya tetap terkandung di dalamnya. Bagus, sepi lagi. Li Qiye memesan sepiring kacang kedelai lagi alih-alih menjawab. Sebuah piring muncul entah dari mana dan Li Qiye membayar dengan harta lainnya. Dia menyesapnya sebelum menatap gadis itu dan menjawab, aku tidak mengerti mengapa kamu ingin mengalahkan Li khususnya dan bukan orang lain, seperti Lu atau apapun. Dia mengambil toples itu dengan kedua tangan dan menghabiskannya sebelum membanting meja lagi. Satu muncul dan dia melempar koin, tidak peduli berapa jumlah pembayarannya, koin-koin itu akan hilang begitu saja.
Dia meneguk ludahnya dalam-dalam sebelum menyeka mulutnya dan menjawab, saya mendengar cerita tentang seorang yang berkuasa dengan nama belakang itu, sangat arogan dan tidak masuk akal. Li Qiye mengupas kacang tanah lagi dan meniup kulitnya. Kacang itu berkibar seperti peri yang menari, tampak sangat cantik. Sombong dan tidak masuk akal. Bagaimana bisa begitu? Tanyanya kemudian. Orang itu mengaku sebagai yang terhebat di dunia, yang paling ganas atau apalah, Kaisar Abadi Utama. Dia berkata, saya tidak mempercayainya, itulah alasan saya ingin menghajarnya. Jadi ya, mengaku sebagai yang terbaik, sungguh tidak tahu malu dan vulgar seperti anak nakal. Dia memang pantas dikalahkan. Li Qiye mengangguk setuju. Sayangnya, aku belum pernah bertemu Li yang mampu bertarung dengan baik sejak debut Daoku, hanya sekelompok orang lemah yang pingsan setelah sentuhan tipis apapun, semuanya tertidur. Dia minum dan berkata, lupakan saja. Ia mengupas kulit kacang kedelai dan menikmati rasanya, ini dia, rasanya luar biasa, seperti seorang tahanan yang bisa melihat matahari lagi. Apa? Dia menatapnya dengan aneh. Kehangatan matahari yang menyenangkan itu menenangkan, membuatmu merasa hidup setelah terperangkap dalam penjara yang gelap. Li Qiye tersenyum. Kedengarannya seperti mencari kegembiraan di tengah malapetaka, jawabnya. Dunia ini adalah penjara. Li Qiye sedang dalam suasana hati yang baik sambil makan camilan, hanya saja orang-orang tidak tahu bahwa mereka adalah tahanan. Benar juga, minumlah. Dia terkejut dengan komentar tiba-tiba itu, tetapi setuju, lalu menawarkan bersulang. Terima kasih, karena itulah lebih baik menjadi kura-kura saat ini, lebih aman. Li Qiye mengangkat mangkuknya. Dia menghabiskan toples itu dan meminta satu lagi sebelum menatap Li Qiye dengan penuh arti, kau membuatku berpikir bahwa nama belakangmu adalah Li. Bagaimana jika saya berasumsi bahwa Li bukanlah nama di belakang saya? Jawabnya, aku bisa menghajarmu sampai kau mengakuinya, katanya. Akhir-akhir ini tidak ada ketenangan, sepertinya kamu agak keras kepala. Dia menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, menjadi seorang Li tidak seburuk itu. Katanya, jadi kamu hampir mati karena memukul, memanggil saja aku kakak dan aku akan mengampuni kamu. Itu dilema yang cukup besar. Jika aku memanggilmu kakak, itu menghina karena itu menyiratkan bahwa kau sudah tua. Li Qiye mengangkat bahu dan menjawab dengan tenang, mengupas dan memakan kacang asin lainnya. Dia menikmati bagaimana dagingnya dibumbui dengan sempurna dan dipanggang hingga bertekstur renyah. Biar ku jelaskan, siapapun yang cukup umur untuk kupanggil kakak sudah berubah menjadi seonggok tulang, tidak ada cara untuk memutar balik waktu sekarang, jadi dengan memanggilmu seperti itu, aku sebenarnya mengutuk dan memperpendek umurmu, canda Li Qiye. Begitukah? Dia mencibir dan berkata dengan nada meremehkan. Ya, aku seharusnya memanggil gadis manis sepertimu dengan sebutan adik kecil. Li Qiye tersenyum. Sekarang kau yang meminta, ayo, kita bertarung. Ucapannya dengan arogan. Tidak, terima kasih. Aku pria yang bertarung dengan kata-kata, bukan tinju sejati. Percayalah, kau tidak ingin berkelahi denganku. Dia menghela nafas dan menenangkannya. Aku mencari orang bernama Li itu untuk melihat seberapa sombongnya dia, untuk melihat apakah dia sanggup menerima pukulanku. Sepertinya aku harus menundanya hari ini dan memberikan pelajaran terlebih dahulu. Dia menjadi kesal dan memelotot ke arahnya. Jangan, Li Qiye menuangkan penuh dan datang untuk menyerahkannya, mengapa berkelahi ketika kita bisa minum, di sini? Dia menghabiskannya sekaligus sebelum bertanya kepada seseorang yang tampaknya adalah bartender tak terlihat untuk meminta lebih banyak lagi. Jujur saja, nama belakangmu Li. Dia cegukan setelah meneguk ludah lagi sebelum bertanya. Aku tidak ingin menjadi seorang Li. Ucap Li Qiye dengan nada sentimental. Pada saat ini, seorang pemuda dengan mata berbinar dan fitur-fitur hebat lainnya memasuki bar, tampil semenarik mungkin. Oh, dia adalah Li. Li Qiye menunjuk ke arah pemuda itu, Li Zitian. Li Zitian gembira melihat Li Qiye tetapi tidak mengerti masalahnya. Ya, nama belakangku adalah Li, kata Li Zitian. Ali, begitu. Wanita itu melayani. Namaku Li Zitian. Apakah ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanyanya dengan sopan. Kamu telah melakukan dosa yang tidak termaafkan, nama belakangmu adalah Li. Li Qiye tertawa sambil menggenggam tangan. Li Zitian masih bingung. Li kecil, ayo, kita berduel di luar.
Wanita itu datang dan mencengkeram kerah bajunya, hampir mengangkatnya dari tanah. Dia tidak tahu apa yang telah diperbuatnya sehingga dia harus berada dalam situasi ini. Saya tidak pernah menyinggung Anda, Nona. Dia dengan santai melemparkannya ke samping, menyebabkan dia berputar sebentar sebelum stabil. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyinggung perasaanku, kesalahanmu terletak pada nama belakangmu. Katanya, dia gemetar setelah menyaksikan dinginnya, sesuatu yang langka mengingat bakatnya yang sangat tinggi. Sungguh perkembangan yang luar biasa. Li Qiye menghabiskan mangkuknya dan berkata, Nona, beri dia pelajaran dan suruh dia mengganti nama belakangnya. Bagaimana bisa salahku jika aku dilahirkan dengan nama belakang itu? Kata Li Zitian dengan marah. Itu pelanggaran yang paling serius, benar kan, Nona? Li Qiye tersenyum dan berkata, benar sekali. Dia menghabiskan satu stoples lagi sebelum meminta stoples lainnya. Dia lalu menuangkan penuh dan berkata pada Li Zitian, Li kecil, minumlah ini dan terima pukulannya. Li Zitian memegang mangkuk itu, tidak tahu apakah dia harus minum atau tidak. Minumlah, kamu akan tetap berdetak. Setidaknya Anda akan mendapatkan minuman gratis seperti ini. Kata Li Qiye, saya rasa begitu, Tuan. Li Zitian menghabiskan itu dalam satu tegukan. Sempurna. Li Qiye berkata, Nona, mulai memukul sekarang. Li kecil, keluarlah sekarang. Dia keluar dari bar. Apa yang terjadi? Li Zitian berpikir bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun sehingga pantas mendapatkan perlakuan ini. Li Qiye datang dan menamparkan bahunya, tidak apa-apa, ini tidak akan berlangsung lama. Berikan hiburan yang bagus untuk kita, oke. Saya setuju. Pelayan tua itu tiba-tiba berbicara, sepertinya menikmati kesengsaraan Li Zitian. Ini bukan saatnya bersedih, ayo. Li Qiye tersenyum dan berjalan keluar pintu. Ekspresi Li Zitian tampak seperti sedang berada di pemakaman, berpikir bahwa ia seharusnya tidak meninggalkan rumah hari ini. Meskipun demikian, ia menerima nasibnya dan meninggalkan kedai minuman itu. Wanita itu tercipta dengan kedua tangan di pinggangnya sambil menuntut, Li kecil, jangan menahan diri sekarang. Kalau aku memikirkan apa yang bisa kau lakukan sebelum aku tertidur di tempat tidur untuk waktu yang lama. Ekspresi wajahnya yang tak berdaya berubah tanda pertempuran akan dimulai. Anda yakin ingin bertarung, Nona? Dia tidak menyangka bahwa Nona dapat mengalahkannya. Bagaimanapun, bakatnya tidak tercela. Dia bisa mempelajari dan memecahkan teknik apapun hanya dengan sekali pandang, belum lagi kerusakannya saat ini. Ya ampun, ini kencan atau apa? Anak laki-laki yang tampak lemah sepertimu bukan tipeku. Katanya, Nona, kalau begitu silakan. Li Zitian menarik napas dalam-dalam, sifat kompetitifnya telah dipicu oleh tantangan berulang-ulang dari Nona. Tanggapi ini dengan serius, kemampuanmu yang minim tidaklah cukup, lakukanlah dengan kemahiran tenaga. Li Qiye menenangkan dan menenangkannya. Li Zitian terkejut. Dia pernah melihat kemampuan Li Qiye sebelumnya dan akhirnya mengerti bahwa wanita ini sangat kuat. Berdengung. Pertama-tama dia mengeluarkan perisai yang ukurannya hanya sebesar mangkuk. Namun, perisai itu mengeluarkan sinar abadi dan tampak tidak bisa dihancurkan. Lumayan, Void Shield milik klan kerajaan. Komentar pelayan tua itu. Li Zitian ragu-ragu, berpikir bahwa ini masih belum cukup. Dia memanggil ke-12 buah suci. Mereka melayang di atas dan menuangkan hukum Dao, menciptakan penghalang yang tidak mampu memisahkan dunia. Selanjutnya, ia menggabungkan ke-12 itu dan memulai harmonisasi Dao. Ini menjadikannya menyatu dengan dunia, terhubung dengan inti bumi dan surga di atas. Bakatnya lumayan. Li Qiye mengangguk setuju. Li Zitian merasa puas dengan pembelaannya dan berkata, Nona, ini adalah jalan agungku, menyatu dengan dunia. Baiklah, bersiaplah sekarang. Dia meleleh ke arahnya. Ia memasuki dan fokus, memasuki kondisi zen. Ia ingin memulai dengan pertahanan yang tak tergoyahkan ini terlebih dahulu sebelum menyusun rencana serangan. Bam! Namun, dia tiba-tiba terbanting ke tanah. Saat terjatuh, dia melihat dengan jelas wanita itu berlari ke arahnya. Wanita itu menggenggamnya dan melakukan gerakan menyapu kaki, yang langsung menghancurkan posisi bertahannya. Ia bangga akan wilayah kekuasaannya dan mengira bahwa wilayah itu dapat menghentikan serangan dari penakluk puncak. Ia mengerang karena rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan tidak ada kerusakan yang berarti,
tetapi rasanya seperti semua tulangnya telah patah. Ia mencoba untuk bangun namun tidak bisa, dan akhirnya memutuskan untuk berbaring saja di sana. Li lain yang tidak bisa menangani satu gerakan pun. Dia menundukkan dan menenangkannya. Dia hanya bisa tersenyum kecut dan menahan diri agar tidak mengereng keras. Teknik yang luar biasa, kata pelayan tua itu. Ini pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Itu pasti di luar dunia fana ini. Aku, Li Qiye tersenyum dan mendorongnya ke depan. Tapi nama belakangku bukan Li. Pelayan tua itu tidak menduga hal ini. Tidak apa-apa, cobalah saja. Mengalami teknik ini bermanfaat bagimu. Li Qiye, lelaki tua itu merasa seolah-olah sedang dipersembahkan sebagai seekor domba kurban. Sayangnya, itu bukanlah keputusannya. Kamu bukan Li. Dia menatapnya dan berkata, guruku bilang aku Li, jadi aku Li. Katanya, baiklah, tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan, sang penakluk. Dia tidak keberatan dengan pertarungan lainnya. Harta karun tidak berguna di hadapanmu, Nona. Aku punya satu dao perlindungan yang mungkin bisa menghalangi teknikmu. Kata pelayan tua itu, cepatlah. Dia membayangkan tangannya seolah-olah sedang menamparkan lalat, tidak tertarik pada seseorang yang nama belakangnya bukan Li. Pelayan tua itu mengangkat tangannya perlahan sambil berjongkok. Penampilannya masih sama, namun berubah menjadi sosok yang berbeda, sosok yang mampu melintasi alam abadi ruang dan waktu. Sementara itu, Li Zitian berusaha menahan rasa sakit dan mengamati pelayan tua itu. Sikapnya ini mengingatkannya pada seseorang. Meski pendiriannya tampak sederhana, namun mencakup semua pencapaiannya dalam dao, puncak dari pencapaiannya seumur hidup. Oh, ini lebih menarik, gaya yang sama sekali tidak buruk. Wanita itu terkejut dan akhirnya mengatakan sesuatu yang baik. Sikap yang mampu melindungi dunia selamanya. Aliran waktu dan pemikiran orang lain tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Saya mulai. Wanita itu tersenyum dan mendorong maju, melakukan serangan menyapu yang sama lagi. Bam! Ia kehilangan pijakannya, tetapi saat hampir menyentuh tanah, ia bangkit kembali seperti mainan gemuk dan mengambil posisi yang sama lagi. Ya, Li Zitian berteriak kegirangan. Pelayan tua itu merasakan hal yang sama, berpikir bahwa ia tidak mampu menghentikan tekniknya. Sayangnya, mereka merayakannya terlalu cepat karena dia melakukan variasi kedua dan membantingnya ke tanah. Dia hampir pingsan karena rasa sakitnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Meskipun pertandingan gulatnya tampak bersahabat, dia telah menggunakan daunnya yang paling mendalam. Keahlian gulatnya tampak tak terpecahkan. Mengesankan, hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu menghalangi gerakan pertamaku. Puji wanita itu. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Dia menahan rasa sakit dan tersenyum kecut, menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan untuk berhenti. Kalah karena teknik yang seharusnya tidak ada bukanlah hal yang mengarahkan. Merupakan suatu kehormatan untuk bisa memblokir satu gerakan saja. Li Qiye tersenyum. Aku setuju, katanya, masih belum bisa mengendalikan tubuhnya. Li Qiye berjongkok dan mulai memukul serta menarik lelaki tua itu, meraihnya dalam-dalam ke otot-ototnya. Rasa sakit itu menyebabkan pelayan tua itu berteriak. Terima kasih, bangsawan muda. Namun, hal itu membebaskannya dari imobilisasi sehingga dia bangkit dan membungkuk. Bantu aku juga, bangsawan muda. Li Zitian tidak malu dan meminta bantuan. Li Qiye tersenyum dan melakukan hal yang sama, membuat pemuda itu menjerit. Meskipun demikian, hal ini menyelamatkannya dari terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Kau mengerti teknikku? Wanita itu menatap Li Qiye. Hanya sedikit, lagi pula, kura-kura sepertiku sudah hidup lama. Li Qiye tersenyum. Sekarang aku yakin nama belakangmu adalah Li. Menatap matanya begitu tajam sehingga orang lain mungkin berpikir bahwa dia ingin membagi hidup-hidup. Bolehkah aku memilih untuk tidak melakukannya? Mengapa kamu menggangguku? Kata Li Qiye dengan sedih. Karena dialah satu-satunya yang memahaminya. Dia tampak bersemangat untuk mengungkapkan identitas Li Qiye. Biasanya, ekspresi hanya dapat ditemukan pada laki-laki yang sedang menampilkan kecantikan yang luar biasa. Pria sombong itu, tanya Li Qiye. Ya, pria paling tak tahu malu di dunia, Li Qiye. Dia berkata, sudah cukup, ayo kita bertarung. Aku sedang gemetar sekarang. Izinkan aku minum sedikit lagi dulu untuk mengumpulkan keberanianku, kata Li Qiye.
Pelayan tua itu membawakan minuman anggur. Li Qiye menunduk dan mendongak untuk minum seteguk sebelum menyerahkannya kepada wanita itu. Mau? Baiklah, minum dulu sebelum bertarung. Dia menerima dan menghabiskan seluruh isi toples itu sendiri. Bam! Dia melempar toples itu ke tanah, hingga pecah berkeping-keping. Baiklah, Li, ayo kita lakukan ini. Dia memberi isyarat, tampak agak mabuk. Tidak bisakah kita melakukan ini? Dia mengangkat bahu. Tidak, tujuan hidupku adalah mengalahkan semua Li, terutama bajingan Li Qiye. Dia prinsipnya, jadilah anak yang baik sekarang. Dia mengikat rambutnya, selalu terjalin seperti seorang kakak, tidak peduli dengan siapa dia berbicara. Baiklah, jangan salahkan aku jika kamu terluka, kata Li Qiye. Tenang saja, akulah yang akan memukulmu hari ini, katanya dengan nada mendominasi. Saya sudah sering mendengarnya, tetapi belum ada yang bisa melakukannya. Aku terlalu kuat, dia mendesah. Ini akan berubah hari ini. Dia menyatakan, kamu akan menjadi tidak dapat dikenal lagi. Kurasa sebagai seorang lelaki, aku tidak bisa terus-menerus menolak. Li Qiye melangkah maju. Kamu tidak terlihat seperti pria sejati di mataku. Dia tidak pernah menahan diri untuk berkata. Sementara itu, para penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Baik pelayan tua maupun Li Zitian telah merasakan keterampilan bergulatnya yang luar biasa. Saat ini, mereka menaruh harapan pada Li Qiye dan memahami bahwa pertarungan ini akan sangat bermanfaat bagi dao mereka. Li Qiye berdiri dengan pose santai, mendorong wanita itu sambil berteriak, Li, apakah kamu siap? Bolehkah kau memanggilku dengan sebutan lain? Seperti Verces atau Yang Nobel, bos juga boleh. Kata Li Qiye. Jangan buang-buang waktu lagi, kau akan jatuh. Dia meraung dan melompat ke depan, memanfaatkan teknik bergulat yang sama. Pelayan tua dan Li Zitian mengaktifkan langit mereka hingga batas maksimal, berusaha memperlambat waktu agar tidak melewatkan satu detail pun. Sayangnya, gerakannya sepertinya melampaui waktu itu sendiri sehingga mereka sama sekali tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas. Bam! Li Qiye jatuh seirama dengan momentumnya. Seolah-olah keduanya telah mengoordinasikan tarian bersama dengan tingkat pemahaman dan kerjasama tim yang tak tertandingi. Dia juga jatuh dan yang terpenting, tepat di atas tubuhnya. Wajah mereka cukup dekat sehingga mereka bisa merasakan napas masing-masing. Jangan lihat, pelayan tua dan Li Zitian sama-sama bertanya-tanya muka sambil bertanya-tanya mengapa dia juga terjatuh. Dia sendiri juga tidak mengerti apa yang terjadi. Rasanya seperti dia mencoba ikut bermain di sana alih-alih melakukan serangan balik. Irama mereka terjalin sempurna, menyebabkan mereka menjadi satu kesatuan, saling menarik dan mendorong. Jadi, saat dia jatuh, begitu pula dia. Bagaimana kamu melakukannya? Dia memandang dengan tak percaya. Kau sendiri yang melempar dirimu padaku, aku tidak melakukan apapun. Dia mengangkat tangannya dengan polos seolah sedang protes. Berhentilah membayangkan pura. Dia meleleh ke arahnya. Kau membuatku merasa malu, katanya. Dia menunduk dan melihat tangannya melingkari pinggangnya, apakah ini idemu untuk merasa malu? Maaf, aku jadi gelisah dan tidak tahu harus meletakkannya di mana. Dia berkata dengan tenang, kau menempatkanku dalam situasi yang sulit. Begitukah? Dia tidak mengalah. Ya, berciuman seperti binatang saat ini tidak pantas di dalamnya, tapi berdekatan seperti seorang pria terhormat tampaknya lebih tidak pantas dan membuatku merasa lebih rendah dari binatang. Li Qiye bercanda. Kalau begitu, jadilah seperti binatang buas, katanya dengan nada provokatif. Dia berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan, lupakan saja, itu bukan gayaku. Kau sudah lebih buruk dari seekor binatang buas. Dia meninggikan suaranya, membuatnya terdengar seolah-olah Li Qiye hendak memperkosanya. Kenyataannya, dialah yang menempelkan dada ke dada lelaki itu, bertekad untuk merayunya. Saya tidak dalam posisi untuk mengatakan tidak, katanya tanpa daya. Kalau begitu, silakan lakukan apa yang kamu mau. Dia menggigit bibirnya, matanya tampak melihatnya karena alkohol. Tidak, aku lebih suka bersembunyi di tempurungku seperti kura-kura, aku belum bisa mati sekarang. Li Qiye tersenyum. Dasar tenggelam, katanya. Aku tidak mengerti, aku adalah orang yang baik sepanjang hidupku dan kurasa aku tidak pernah menyentuhmu. Tanya Li Qiye, karena nama belakangmu adalah Li, karena kamu seorang yang tenggelam,
dan yang terpenting, namamu adalah Qiye, katanya. Ya, semua kesalahanku. Kuharap aku tidak akan memiliki nama ini di kehidupanku selanjutnya atau aku akan mengalami beberapa masalah yang tidak dapat dijelaskan tanpa alasan. Katanya, dia mengejek dan turun darinya. Apakah Anda sudah puas sekarang, Nona? Tunggu, jangan, dengarkan seperti kita telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Li Qiye juga bangkit dan bercanda lagi. Sekali lagi, dia mengayunkan tangannya dengan nada provokatif. Kita akhiri saja di sini. Teknikmu sungguh unik. Dia tersenyum kecut. Tidak perlu menyanjungku, itu tidak akan memberi poin. Dia berkata dengan arogan, kita mulai lagi dan kali ini aku akan mengubahmu menjadi kepala babi. Baiklah, silakan. Li Qiye menyetujuinya. Dua lainnya akhirnya berbalik untuk menonton lagi, mengaktifkan semua kemampuan mereka untuk mencapai kondisi puncak. Kali ini dia tidak langsung menerjang maju, namun perlahan berputar di sekitarnya sambil menjaga jarak. Ini bukan gayamu, Nona. Li Qiye berdiri diam, atau begitulah kelihatannya. Entah bagaimana, tubuhnya selalu menghadap langsung ke arahnya saat dia mempertahankan kontak mata. Pelayan tua dan Li Zitian dapat melihat bahwa Li Qiye tidak bergerak secara fisik. Ini adalah ilusi karena ia berhasil menyamai ritme dan momentumnya lagi. Tanpa mengetahui konteks di balik pertempuran tersebut, seorang penonton mungkin mengira ini sebagai sesi latihan kerjasama. Pikiran kedua belahan pihak tampaknya saling terhubung. Wanita itu tentu tahu hal ini, peluang kemenangannya bergantung pada pemutusan hubungan ini. Dia memulai dengan sengaja menciptakan celah pada posisinya. Oleh karena itu, Li Qiye juga memiliki celah. Namun dia tetap bersabar karena menyerang langsung tidak akan berhasil mengingat kondisi mereka yang sudah harmonis. Sedangkan pelayan tua dan Li Zitian, mereka memahami tujuan para pendiri tetapi tidak dapat meniru tindakannya. Setelah sekian lama, akhirnya dia bertindak. Gerakannya cukup cepat untuk menciptakan beberapa bayangan, yang semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Ini berhasil menjatuhkannya tetapi sayangnya, dia juga terjatuh. Ada satu perbedaan utama, dia sekarang berada di atas. Jangan lihat, pelayan tua dan Li Zitian terpaksa mengalihkan pandangan mereka lagi. Dia memiliki wangi yang harum yang jarang terlihat di dunia fana dan lekuk tubuh yang lembut saat dibutuhkan. Mata mereka saling bertautan, memungkinkan mereka mengintip ke kedalaman jiwa masing-masing. Semuanya ada di sana tetapi dia tampaknya menyembunyikannya, mirip dengan seorang gadis yang mengubah gaya rambutnya dan melupakan kekhawatiran masa lalu. Aneh sekali, kata Li Qiye. Apa? Tanyanya. Aku merasa seperti pernah bertemu denganmu sebelumnya. Dia tersenyum. Keberadaan dan ingatan sebelumnya hanya samar-samar. Namun, dia hanya memiliki kesan samar tentang wanita ini. Itu karena kamu sudah bertemu terlalu banyak wanita. Tiba-tiba dia menyerang dengan lututnya. Namun, pria itu juga melakukan hal yang sama dan menghentikan. Dia mengangkat tangan, tetapi pria itu bahkan lebih cepat, menggerakkan jari-jarinya dengan jari-jarinya. Ini tampak seperti dua kekasih yang saling menggoda, tetapi pada kenyataannya, dia mencoba gerakan yang berpotensi fatal. Aku tidak menyangkalnya, tapi aku tidak begitu mengingatmu, kata Li Qiye. Kalau begitu kita belum pernah bertemu. Katanya, sambil melakukan serangan penglihatan. Sinar dari matanya ingin membakarnya menjadi abu. Namun, entah bagaimana mereka tidak mempengaruhinya sama sekali. Bahkan ledakan kosmos tidak dapat mempengaruhinya. Denyut kau berhenti seperti pembunuh. Beruntung aku bisa membela diri atau aku akan mati sekarang. Siapa yang peduli dengan nama belakang sekarang? Aku bisa mengganti nama belakangku menjadi Wang, oke. Canda Li Qiye. Tetap saja menyebalkan, entah kau seorang Li atau Wang. Dia menjulang dengan kekuatan yang cukup untuk menyempurnakan Dao Agung dan siklus mewujudkan, ingin menghancurkan jari-jari Li Qiye. Namun, jari-jarinya menjadi lembut dan mudah dibentuk, seolah-olah tidak berwujud. Jari-jarinya terlepas dari genggamannya dan melewati dada untuk mencapai jantungnya. Semua keluarga Li bajingan. Dia melepaskan segel abadi dari pandangan ke fondasi daunnya, ingin menghancurkan hati daunnya. Tidak mengherankan, ini masih belum cukup untuk meruntuhkan hati daunnya yang gigih. Apa yang coba kamu sembunyikan dariku? Dia terkejut. Lihatlah sesukamu. Tiba-tiba dia mengubah nadanya dan memeluknya, menggunakan cara godaan khusus. Tidak,
Dia mengaktifkan jantung daunnya untuk mencegah godaan. Bisikan cinta bergema di telinga, sentuhan kelembutan di bawah langit berbintang yang meminta untuk tinggal di sini selamanya dan melepaskan semua beban. Terlalu sering seorang pria menyerahkan segalanya untuk menjawab panggilan cinta. Seorang jenderal yang hebat dapat meninggalkan baju besinya dan kembali ke desa untuk bersama kekasihnya. Luar biasa, aku hampir kehilangan kendali. Li Qiye menjaga kestabilan mentalnya dan memujinya. Ini masih terlalu rendah. Alisnya berkerut saat dia berubah lagi, memancarkan aura gagah berani melalui dirinya dan lukisan adegan seorang kekasih yang menghiasinya dengan baju besi dan memberinya tombak dan perisai. Dia, dengan perlengkapan perang lengkap, akan bertarung bersamanya tanpa rasa takut dalam sinkronisasi yang sempurna. Selama dia ada di sekitar, begitu pula dia. Jalan tak berujung menuju Grand Dao tidak dapat memisahkan mereka. Lebih baik lagi, sepertinya kau memang mengenalku. Li Qiye harus menstabilkan hati daunnya lagi. Aku hanya tahu bahwa aku ingin menghajarmu. Dia memelotot tajam ke arahnya, tetapi di matanya ada perasaan yang tak terlukiskan. Kedua aspek itu hidup berdampingan tanpa konflik. Di mana kita bertemu? Tanyanya lagi karena dia telah menyembunyikan segalanya. Kau tidak ingat? Tanyanya lembut dan mengulanginya menjadi lebih lembut. Namun, saat Li Qiye mencoba mengintip pikirannya, mengirimkannya langsung mengingatkannya dan berusaha menghancurkannya. Dengan satu pikiran saja, ia menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Kau tak akan mampu melakukannya, tekadku takkan luluh oleh kelembutanmu. Ucapnya sambil memperhatikan butiran-butiran keringat yang terbentuk di dahi gadis itu. Kamu yang tidak mampu, kalau tidak, keturunanmu akan lari kemana-mana. Balasnya, punya banyak keturunan itu tidak ada artinya, bisa saja itu anak tetangga. Dia tersenyum. Tetangga juga dalam masalah, dia tidak punya waktu untuk bermain-main. Dia menambah kekuatannya, mengubahnya menjadi pisau tajam. Tunggu, biar kulihat. Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Lihat apa? Haruskah aku membuka bajuku atau kau ingin melepasnya? Katanya agresif. Cara manapun bisa berhasil. Dia tersenyum dan akhirnya menjadi serius, menatap dalam-dalam ke matanya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Senjata itu membawa daya tembak yang cukup untuk menghancurkan 3000 dunia dalam sepersekian detik. Hal ini mendorongnya untuk menggunakan teknik mengelak, menjadi halus saat masih terperangkap di bawahnya. Beranikah kau datang? Suaranya datang dari pertikaian, siap menghancurkan mereka berdua jika dia melanjutkan. Kau membuatku dalam situasi yang sulit. Aku tidak bisa bersikap begitu kejam terhadap bunga yang cantik. Dia mendesah dan berhenti terdiam. Kalau begitu, berhentilah berpikir untuk mengungkapnya. Dia muncul lagi, masih sama pembohong dan mendominasi seperti sebelumnya. Meskipun dia keras kepala dan jelas-jelas kesal terhadapnya, dia masih senang membuka matanya. Aku tidak bisa melihatmu. Saat menggunakan kekerasan, dia mendesah dan mengakui. Silakan mencoba lagi, katanya dengan nada provokatif. Jangan desak aku atau aku akan mengubah pikiran dan kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dalam hidup-hidup. Katanya, aku tidak takut padamu, Li. Dia tersenyum menawan sambil menatap sinis. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu, aku punya banyak kesabaran. Dia menahannya sebagai jawaban dan berkata, apa yang perlu kamu takutkan di dunia ini? Kalau ada, beritahu aku penasaran. Tanyanya, tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak ingin jatuh ke dalam perangkapmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh, Li. Dia terus-menerus berganti-ganti antara kesombongan dan pesona. Saya yakin Anda akan menunjukkannya pada waktunya, tidak perlu terburu-buru sekarang, katanya. Baiklah, bagaimana kalau sekarang? Dia tiba-tiba mendorong Li Qiye ke samping dan naik ke atas. Li Qiye memiliki ekspresi alami dan tidak mencoba menghentikannya, aku siap untuk melihatnya jika kamu siap melepasnya. Hanya itu yang akan kamu lakukan, hanya melihat-lihat. Dia menjadi lebih berani dan memberi penghargaan pada Li Qiye. Banyak sekali yang mencoba menghancurkanku di masa lalu. Biasanya aku menolak, tapi sepertinya sulit untuk menolak dalam situasi ini. Bagaimana mungkin aku bisa menolak seorang wanita cantik? Sambil memikirkan masa lalu sejenak, dia berhenti sejenak dan berkata, jangan terlalu kasar, aku sedang mencari nafkah dengan wajahku yang tampan. Begitukah? Dia membuka mulutnya dan mencoba menggigitnya.
Dia menutup penutupnya dan menghindar tepat pada waktunya. Jangan lakukan itu, aku merasa seperti sedang menutup mulut yang menganga dan haus darah. Ucapkan itu sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Ancamnya sebelum mengubah nadanya menjadi sesuatu yang lebih serius. Li, kamu punya hutang yang harus dibayar. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Matanya berbinar setelah mendengar ini. Matanya bergerak merenung sebelum dia terkekeh, itu tergantung pada apa yang mampu kau bayar kembali. Hei, apakah kau suka menyelidiki jiwa orang sebanyak itu? Dia memperhatikannya dan menyebarkan jari-jarinya dengan jari-jarinya lagi. Aku hanya mencoba mengingatmu, aku yakin kita pernah bertemu. Dia menggelengkan kepalanya. Ini hanya bukti dari banyaknya wanita yang telah Anda kecewakan. Terlalu banyak untuk diingat. Dia memukulnya dengan genit sambil masih menyembunyikan kenangan dan jiwa. Aku tidak pernah mengumpulkan apapun kepada siapapun, jadi kamu salah orang jika kamu datang ke sini untuk menagih hutang. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Aku tidak setuju. Tiba-tiba dia meraih jantungnya, seolah ingin merobeknya. Apakah itu sakit? Meski belum benar-benar menyentuhnya, rasa sakitnya masih ada, jadi dia bertanya. Menarik sekali, kau memang mengenalku. Dia meringis sedikit. Anda memiliki kecenderungan masokis, ingin disiksa sampai mati sebelum percaya bahwa ada orang lain yang memahami Anda. Katanya, aneh sekali kau berhasil menemukan kelemahanku, biar aku yang membalas budi. Li Qiye memegangi kepalanya dan langsung mengalihkan rasa sakitnya. Dasar bajingan. Tubuhnya gemetar hebat, reaksinya lebih kuat dari Li Qiye. Rasa sakit membuatnya telapak tangan saat dia berteriak dan mendekatkan wajahnya ke wajah Li Qiye. Kau benar-benar di sini untukku. Dia menatapnya dan mendesah, menghapus mantranya. Ya, sudah kubilangkan, aku di sini untuk menghajarmu. Dia setelah tersenyum rasa sakitnya hilang. Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah duniaku? Tanyanya. Kalau begitu, biarkan aku memasuki duniamu. Ucapannya dengan kilatan mempesona di matanya. Namun, ada aura berbahaya yang mengintai di dalamnya. Yang mana? Tanyanya. Bagaimana keadaannya? Buka pikiranmu dan biarkan aku melihatnya. Dia memegang jari-jarinya lebih erat. Tidak, buka saja milikmu. Li Qiye menghalangi usahanya. Kau pergi duluan jika kau ingin melihat milikku. Dia berdiskusi sambil tersenyum dan mencoba menerobos lagi. Saya tidak bernegosiasi, saya yang menindas, bukan sebaliknya. Dia menangkisnya lagi. Baiklah, silakan saja. Dia menekan lebih dekat, bibir mereka hampir menyentuh. Dia tersenyum dan merasakan niat ilahi wanita itu. Namun, wanita itu menguncinya dan berbisik, apakah kamu ingin menyatukan hidup kita? Kau ingin mati saja. Li Qiye merasa ada yang tidak beres. Atau mungkin, kematian lebih baik daripada kehidupan. Dia tertawa dengan indah. Suara itu mengandung rasa kasih sayang yang mendalam dan menciptakan perasaan terjerat, melilit kehidupan mereka bersama-sama. Ledakan. Li Qiye berhenti dan berkata dengan serius, kita tidak boleh melakukannya. Kau akhirnya ingat. Dia menatapnya dengan dingin. Benarkah? Li Qiye berkata dengan ragu. Katakan padaku, Li, kamu terdengar bingung. Katanya, bukan begitu, tapi ini jebakan. Dia menggelengkan kepalanya. Ada apa? Apa kamu takut? Dia memancarkan dominasi bahkan ketika berbicara kepada Li Qiye. Bukannya saya takut, saya hanya melihat kurangnya itikat baik dalam diskusi kita, yang mengubah banyak hal. Dia tersenyum. Bam! Dia menekan lagi dan berkata, pria benci jika wanita mengambil inisiatif, itu menghilangkan kesenangan dalam penalukan. Apakah akan lebih menarik jika aku berpura-pura malu? Sehingga kamu bisa mengeluarkan primitifmu dan merobek pakaianku. Lupakan saja, aku tidak punya preferensi seperti itu. Aku tidak keberatan dengan wanita yang memimpin, jadi jika kamu menyingkirkan mereka, aku akan melihatnya dengan saksama. Kata Li Qiye. Ledakan. Kali ini dia membenturkan jantung Dao milik pria itu dengan jantungnya sendiri, siap untuk ikut tenggelam bersamanya. Namun, dia siap dan mencegah kehancuran total. Dia meraih tangannya dan berkata, apakah perseteruan kita seserius ini? Biarkan aku berpikir. Dia masih tersenyum setelah kalah lagi, aku ingin minum darahmu dan ciuman dagingmu. Aku sudah sering mendengar sebelumnya, tapi sekarang tidak ada artinya lagi. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Bam! Dia menjepitnya, tidak ingin melepaskannya begitu saja. Matanya berbinar saat dia tertarik pada pikirannya.
Sayangnya, pikirannya tetap tertutup dan menolak rayuannya. Saya berbeda, ketika saya mengutarakan, maksud saya adalah belalang sembah betina memangsa belalang sembah jantan. Dia tersenyum. Kau membuatku merinding. Dia memegangi kepalanya, perseteruan kita tidak mungkin mencapai hal ini. Kau terus mengatakan ini perseteruan, tidakkah kamu pikir ada kemungkinan aku ingin memakanmu karena cinta? Dia tersedak, bersambung.